Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa kelas 9. Baik, untuk materi selanjutnya, materi bab 2, pelajaran matematika. Di sini kalian akan mempelajari persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Sini bentuk umum persamaan kuadrat dalam variabel atau peubah X dengan A, B, dan C bilangan real, dan A tidak sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Ini rumusnya: AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A ini merupakan bilangan real dan disebut koefisien dari variabel X pangkat 2. Ya. Selanjutnya untuk B ini merupakan bilangan real dan disebut koefisien dari variabel X. Sedangkan C ini merupakan bilangan real dan disebut sebagai konstanta. Contoh, 2X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 3 sama dengan 0, di mana nilai A-nya di sini adalah 2 dan nilai B-nya negatif 5 dan C-nya negatif 3. Nah, itu untuk menentukan posisi A, B, dan C. Selanjutnya, contoh. Dari contoh di atas, perhatikan contoh soal di bawah ini. Tentukanlah nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat di bawah ini. A, X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Ini mempunyai nilai A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya negatif 3. Ini ya. Sedangkan yang kedua, B, 2X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Mempunyai nilai A-nya adalah 2. Nilai B-nya negatif 1 ya di sini. Nilai C-nya negatif 6. Ini. Yang C negatif 2X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 5 sama dengan 0. Mempunyai nilai A-nya negatif 2, B-nya 3, C-nya negatif 5. Yang ini. Yang D, X pangkat dengan 0 mempunyai nilai A-nya negatif 2, B-nya 3, C-nya negatif 5. Yang ini. Yang D, X pangkat 2 ditambah 7X sama dengan 0 mempunyai nilai A-nya 1, B-nya 7, dan C-nya 0. Selanjutnya yang E, negatif 2X pangkat 2 ditambah 8 sama dengan 0. Mempunyai nilai A-nya negatif 2, B-nya 0, C-nya 8. Ya, itu. Mudah-mudahan kalian paham. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, di sini cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan memfaktorkan. Memfaktorkan persamaan kuadrat untuk A sama dengan 1. Berarti bentuk persamaan kuadrat menjadi X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Misalkan P dan Q bilangan bulat dan bentuk X pangkat 2 ditambah BX ditambah C dapat difaktorkan menjadi X tambah P dikali X tambah Q. X pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan X tambah P dikali X ditambah Q. Sehingga hasilnya di sini terjadi perkalian sifat distributif. AX kali X, cara yang pertama X pangkat 2, selanjutnya X kali P, XP, P kali X, PX, P kali Q, PQ. Nah, di sini ada variabel yang sama.
Pada bilangan aljabar, jika variabel yang sama memiliki variabel yang sama, maka bisa dioperasikan penjumlahan ataupun pengurangan. Karena di sini variabelnya sama, maka V dan Q-nya dijumlahkan. Sehingga di sini hasilnya X pangkat 2 ditambah P tambah Q, X tambah PQ. Dari identitas terakhir dapat disimpulkan bahwa B sama dengan P tambah Q, ya, dan C itu adalah P dan Q. Sehingga bentuk X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan X tambah V dikali X tambah Q. Contoh soal, perhatikan di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini dengan cara memfaktorkan. Yang pertama, soal yang A, X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Yang B, X pangkat 2 ditambah 6X sama dengan 0. Yang C, X tambah 3 sama dengan 60 per X pangkat X kurangi 1. Nah, untuk cara menjawabnya, kalian perhatikan penjelasan Bapak selanjutnya. Nah, ini penyelesaiannya untuk soal yang A. X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan, ya. X pangkat 2 dikurangi 8X tambah 15 itu difaktorkan. Faktor dari X pangkat 2 ini adalah X dikali X. Faktor dari 15 adalah 3 dengan 5. Karena di sini ada positif, berarti ini ada negatif dikali negatif supaya menghasilkan positif. Sehingga faktornya X kurangi 3 dikali X kurangi 5. X kurangi 3 sama dengan 0, maka X-nya adalah 3. Ini terjadi perpindahan dari ruas kiri ke ruas kanan, sehingga yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Atau yang kedua, X kurangi 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,5. Baik, sekarang penyelesaian yang B. X pangkat 2 ditambah 6X sama dengan 0. Nah, di sini difaktorkan. Yang difaktorkannya adalah X pangkat 2. X pangkat 2 itu perkalian X kali X, dan 6X itu faktornya 6 kali X, maka X dikali 6 sama dengan 0. Sehingga di sini ada X sama dengan 0 atau X tambah 6 sama dengan 0. Sehingga X menghasilkan negatif 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6,0. Contoh soal yang C. X tambah 3 sama dengan 60 per X kurangi 1. Kalikan kedua ruas dengan X kurangi 1. Karena di sini ada di ruas ini tidak ada X kurangi 1. Sehingga dikalikan X kurangi 1 dikali X tambah 1, X tambah 3 sama dengan 60. Ya. Karena ini kalau dikalikan menjadi nilai 1, jadi 60 dibagi 1, ya, tetap 60. X pangkat 2 ini perkalian sifat distributif, X kali X, X pangkat 2, X kali 3, 3X, negatif 1 kali X, negatif 1, maka 3 dikurangi 1 hasilnya 2X. Ya, selanjutnya lanjutkan ya. Selanjutnya negatif 63. 63 itu pendapat dari mana? 60 pindah ruas ke sini bertambah 3, jadi 63. Sehingga persamaannya menjadi X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 63 sama dengan 0. Nah, baru di sini difaktorkan. X pangkat 2 itu X dikali X, 63 faktornya 7 dengan 9. Karena di sini ada negatif, berarti salah satu harus ada positif. Kalau di sini negatif, ini positif. Sehingga menghasilkan X kurangi 7 sama dengan 0. X sama dengan 7. Ya, perpindahan ruas dari negatif berubah menjadi positif. X tambah 9 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 9. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 9,7. Demikian pembahasan untuk cara memfaktorkan suatu persamaan. Baik, kita lanjutkan. Melengkapkan bentuk kuadrat sempurna.
Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat artinya mengubah persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi bentuk X kurang lebih dari P pangkat 2 sama dengan Q, dengan P, Q anggota dari bilangan real dan Q tidak lebih besar sama dengan 0. Bentuk X kurang lebih dari P pangkat 2 ini disebut bentuk kuadrat sempurna. Contoh soal. Selesaikan persamaan X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 1 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat. Penyelesaiannya di sini 2X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini yang satu ini pindah ruas ke sini, yang tadinya positif menjadi negatif. 2, maka di sini 2X pangkat 2 ditambah 8X sama dengan negatif 1. Nah, ini difaktorkan. Karena faktor dari 8 itu 2 kali 4, maka di sini dikeluarkanlah 2. 2 kali X pangkat 2 ditambah 4X. Ini terjadi perkalian silang. 2X pangkat 2 hasilnya 2X pangkat 2. 2 kali 4X hasilnya 8X. Sehingga di sini disederhanakan, ya, X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan negatif 1/2. Ini kedua ruas dibagi 2, ya, supaya ini 2 dibagi 2 1, negatif 1 dibagi 2 maka 1/2, ya, negatif 1/2. Sehingga X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi negatif. Dikurangi 1/2. Kedua ruas ditambah dengan 1/2 B pangkat 2. Sehingga dihasilkan X tambah 2 pangkat 2 itu sama dengan 7/2. X tambah 2 sama dengan kurang lebih akar dari 7 pangkat 2. Jadi X itu negatif 2 ditambah akar 7/2 atau X sama dengan negatif 2 dikurangi akar 7 pangkat 2, karena di sini ada tanda plus minus, ya. Selanjutnya, menggunakan rumus ABC. Rumus untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau sering disebut dengan rumus ABC adalah di sini X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi 2A. Nah, untuk menentukan akar-akar dengan melengkapkan kuadrat merupakan proses yang cukup panjang. Jika proses ini diakhiri suatu rumusan, maka diperoleh rumusan sebagai berikut. Akar-akar persamaan kuadrat A X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, A tidak sama dengan 0 adalah X1-nya negatif B tambah akar B pangkat 2 dikurangi 4AC/2A. Untuk X2-nya di sini perbedaannya karena di sini sudah digunakan positif, maka di sini negatif. Jadi negatif B dikurangi akar B pangkat 2 dikurangi 4AC/2A. Nah, di sini ada rumus plus minus, maka di sini ada yang positif, di sini ada yang negatif. Ya, untuk X1-nya positif, untuk X2-nya negatif. Contoh soal, gunakan rumus dengan menentukan akar-akar persamaan X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Penyelesaiannya, X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Maka A-nya 1, B-nya negatif 8, dan C-nya 15. Substitusikan nilai A, B, dan C ke rumus ABC sehingga diperoleh, nah ini A-nya, B-nya negatif 8, A-nya 1, dan C-nya 15, sehingga dioperasikan hasilnya adalah 8 ditambah 2/2 atau 10 dibagi 5, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Untuk X1-nya, X2-nya 8 dikurangi 2, 6 dikurangi
6 dibagi 2 sama dengan 3, sehingga X1-nya 5 dan X2-nya 3. Oke, terima kasih. Mungkin itu materi pembahasan dari Bapak. Selanjutnya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, terapkan prokes di setiap kalian berada di lingkungan. Jangan lupa mengenakan masker. Untuk tugas dan latihannya nanti Bapak share di grup kelas, atau nanti video ini akan Bapak unggah di aplikasi Edfajal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.